ternyata Ibu Ima itu bukan seperti itu. Enak diajak diskusi kalau ada masalah. Jadi memelihara kucing itu memang butuh komitmen. Kita harus sudah tahu dulu atau minimal sudah punya cara memelihara kucing. Yuk ambil posisi garis depan bersama Ibu Rismawati Arsyad. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar, Bu? Sehat, alhamdulillah. Sampai dengan saat ini masih diberi kesehatan oleh Yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya mengundang Ibu Risma ini tidak akan membahas banyak soal tugas utama beliau sebagai aparatur sipil negara, dan posisinya juga beliau saat ini menjadi Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo. Kita sedikit membahas soal kebiasaan beliau yang cukup unik. Nanti kita bisa kenalan lebih jauh dengan Ibu Rismawati Arsyad. Tapi ini ada beberapa informasi yang saya dengar di Pemda itu Ibu Risma dikenal dengan orang yang keras. Ini bisa diceritakan sedikit, kenapa orang bisa takut atau menganggap ibu cukup keras? Iya. Jadi sebenarnya itu kan hanya penilaian sesaat saja sebelum kenal dengan saya ya. Karena yang mengatakan juga staf saya sendiri, aduh ternyata Ibu Ima itu bukan seperti itu. Enak diajak diskusi kalau ada masalah, memberikan petunjuk. Jadi mungkin hanya penampilan luarnya saja. Saya memang orangnya ini bisa dibilang kurang senyum ya. Jadi mungkin karena terlalu serius dan memang selama kurang lebih 20 tahun jadi ASN itu memang di OPD yang memang beban pekerjaannya cukup tinggi, ya kan, dari beban stresnya juga cukup tinggi, sehingga memang saya mukanya itu kelihatan serius terus. Biasa anak saya juga biasa bilang, Mama coba senyum, berarti coba senyum. Jadi anak sendiri juga bilang? Iya, bukan cuma teman-teman ASN, anak saya sendiri juga di rumah, coba senyum, seperti itu. Tapi sebenarnya itu bukan marah, ya bukan marah. Mungkin karena itu tadi saya dari CPNS memang sudah ditempatkan di di OPD yang dengan intensitas pekerjaan yang cukup tinggi, cukup membutuhkan keseriusan, pikiran, sehingga memang serius begitu. Jadi itu terbawa ke raut muka mungkin ya. Tapi yang penting di perasaan hati gitu tidak baik. Seperti itu, iya. Jadi staf-staf ini harusnya juga menilai dari dalam. Iya. Tapi sekarang kan meskipun orang bilang keras dan kelihatannya jahat, tapi sebenarnya tidak ya? Tidak. Coba bisa ditanyakan ke staf-staf saya sekarang. Saya sebenarnya bukan jahat itu ya. Saya mau kita itu dalam bekerja itu kita ada tanggung jawab. Oke. Iya. Jadi saya ke kantor itu sehari itu apa-apa yang saya kerjakan. Saya mau kita setiap hari itu ada output seperti itu. Ada progres yang kita capai hari ini, kita mengerjakan apa. Saya sering berkata sama bercerita sama staff-staff. Saya itu sebelum ke kantor malam itu pun sebelum tidur saya sudah di pikiran saya itu saya sudah rencanakan besok pagi saya mau ini. Jadi sudah tersusun rapi. Sudah. Jadi itu harusnya target satu hari yang harus diselesaikan. Saya sudah rencanakan besok pagi saya mau ini, kerja ini, saya mau bikin ini. Itu sudah terencana semua. Mungkin itu bawaan dari karena saya di Bapeda ya. Bapeda itu kan perencana pembangunan daerah. Jadi saya selalu memang saya selalu setiap hari itu kegiatan saya itu selalu terencana. Harus direncanakan. Iya, bukan hanya pekerjaan kantor, di rumah juga. Harus direncanakan. Iya, makanya saya sering bilang sama anak saya, ini kan yang kita kerjakan ini bukan mendadak, Nak. Iya, kita kan sudah tahu hari ini kita ini. Kenapa tidak prepare? Oke, jadi begitu. Tidak terlambat. Ya, minimal kalau kita prepare ada hal-hal kecil
yang terjadi di luar perencanaan kita ya itu wajar. Yes. Tapi 90% semua pasti beres karena kita Iya. sudah rencanakan seperti itu. Oke, balik lagi. Jadi kan Ibu bilang kalau saya sebenarnya baik. Cuman karena mungkin pertama kali ditempatkan di beberapa SKPD yang rutinitas pekerjaannya tinggi dan berat. Kira-kira kapan terangkat jadi PNS? Ya, jadi Dan ditempatkan di mana pertama kali? Jadi tahun 2000 ya, ya saya angkatan 2000 Desember. Pertama kali memang ditempatkan di sekretariat daerah di bagian ekonomi. Wow. Bagian ekonomi itu memang Ibu Sekretaris Daerah pernah jadi kepala bagian saya, Bu Hadijah Taib. Oke. Itu pekerjaannya memang tidak terlalu berat sih, cuma saya memang dilibatkan di beberapa tim yang bagi saya yang masih CPNS itu sebenarnya cukup berat. Ditambah lagi di tahun 2000 kita belum punya fasilitas internet. Iya. Ya, kita bisa cari referensi dengan cepat ya. Iya. Pada saat saya jadi CPNS itu fasilitas seperti itu belum ada. Belum ada. Ya, sehingga memang literatur semua itu dari buku, majalah semua itu Dikumpulkan. dikumpulkan. Jadi kan memang harus dibaca. Salah satu tim yang Ibu gabung di dalam itu apa? Tim apa? Saya tim penyusun laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Waktu itu masih Pak almarhum Ahmad Pakaya. Iya. Jadi laporan keterangan itu disampaikan ke DPRD untuk dibahas. Saya CPNS sudah masuk dalam tim itu. Kemudian dilibatkan juga dalam tim penyusun makalah, ada makalah dan sambutan bupati dan wakil bupati. Itu juga kita kan namanya juga tim penyusun, berarti kita menyusun kalimat-kalimat itu kapasitasnya kita selaku kepala daerah, ya kan? Iya, betul. Jadi cara berpikirnya, wawasannya itu kita harus memang menggambarkan seorang kepala daerah. Nah, itu juga itu yang pertama. Yang kedua kita harus mampu memahami tupoksi dinas yang di mana kepala daerah itu akan memberikan sambutan, ya kan? Oke. Kita harus tahu permasalahannya apa, acaranya apa, yang mendengarkan sambutannya Bapak Bupati ini dari kalangan apa, sehingga kan bahasanya harus disesuaikan. Ya saya rasa itu cukup berat untuk seorang CPNS, ya kan, yang jam terbangnya belum tinggi, belum banyak pengalaman. Baru tapi pertama kali jadi PNS. Tapi sudah dituntut harus mengerjakan. Saya ingat kemarin itu yang asisten satu Pak Amin Musa. Kebetulan saya dilibatkan dalam tim 17 Agustus gerak jalan. Aduh, Ima udah enggak usah ikut dulu itu. Ikut dulu yang ini. Iya, ini dulu disusun, ini yang lebih menurut beliau lebih penting karena Luar itu biasa. untuk pertanggungjawaban kepala daerah dalam 1 tahun pemerintahan. Jadi saya memang masih CPN itu kadang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Lebih banyak ke hal-hal dokumen pertanggungjawaban, dokumen makalah-makalah pemerintah daerah seperti itu. Jadi memang waktu santainya kurang. Jadi terbawa. Iya, dan itu mungkin terbawa sampai ke raut muka. Karena beban tadi itu, beban pekerjaan. Pernah tersinggung dengan perkataan orang? Tidak, karena saya memang menyadari hal itu, memang saya seperti itu. Memang saya mungkin kurang senyum, tapi kan bukan berarti saya tidak senyum ke orang itu, saya marah pada orang itu, kan tidak seperti itu. Tapi kan sekarang orang kalau biasa kalau baku lewat itu kan Ya, harusnya menyapa. senyum, menyapa, Menyapa. saling sapa. Ini kan orang bilang, aduh, Saya tuh bukan, tegang sekali ketemu Iya. dengan Ibu Sek itu. saya tuh sebenarnya bukan tidak mau senyum, tapi saya memang banyak kebiasaan tuh kalau jalan, saya bagaimana ya, pandangan saya tuh ke depan. Jadi memang sudah Iya, saya sudah enggak tersusun kiri, semuanya. Lihat kiri kanan, sehingga misalnya begini, jalan sama suami saya cari rumah, itu suami saya sudah lihat banyak sekali. Itu saya ada orang jual ini, saya enggak lihat apa-apa karena saya memang lurus ke depan. Saya kadang nengok-nengok kiri kanan itu, nah, seperti itu. Nanti mereka tegur, Ibu Ima mau kemana? Aduh sorry, Tidak dapat lihat. begitu. Bukan sengaja enggak mau tegur. Tapi biasanya orang begitu katanya sombong. Itulah. Jadi tergantung bagaimana orang menilai. Tapi kalau saya dihampiri kemudian mereka, ternyata enak ya ngobrol sama Ibu Ima, banyak memberikan
pelajaran etis begitu seperti itu kan bisa kan bendahara seperti itu pengelola keuangan. Jadi memang ibu orangnya super serius. Mungkin Super karena serius. terbawa tadi dari pekerjaan itu. Oke. Di saat posisinya seperti ini sudah sekretaris Badan Keuangan, pernah tidak marah besar kepada staf yang tidak sesuai pekerjaan? Marah kepada staf. Kalau di keuangan ini pernah sih satu orang karena memang tapi bukan marah. Tapi cuma pada saat itu sih. Iya. Habis itu enggak lagi, biasa lagi. Ya saya libatkan dia dalam kegiatan saya. Karena kalau orang dendam itu kan dia pasti berkelanjutan. Iya. Iya kan? Dia akan menutup sebuah kesempatan orang itu. Tapi saya tidak, cuma pada saat itu saja. Tapi memang mungkin nada saya menegur memang agak keras, tapi cuma sekali itu saja. Setelah itu ya biasa lagi. Tetap saya panggil, jalan, keluar dengan saya. Ya sudah hilang pada saat itu. Oke. Dan dari mereka juga sudah biasa. Iya, sudah biasa. Tapi selama di keuangan sih baru satu kali itu memang. Karena memang mungkin sudah di luar batas mungkin ya. Seperti itu. Tapi kalau ini sih tidak. Kan sekarang juga tidak harus langsung begini. Kita ada grup WA. Iya. Jadi saya kebanyakan walaupun saya di luar daerah saya sudah Sering berkomunikasi. Iya, berkomunikasi. Langsung poin-poinnya 1 ini, 2 ini. Jadi kan memang poin-poin yang saya instruksikan itu mereka sudah tahu karena sudah pakai 1, 2, 3. Sudah sistematis. Jadi sebenarnya gampang saja mengerjakan perintah Ibu Rismawati ya. Karena sudah disusun, sudah dirincikan. Sudah dirinci. Kalau tetap masih salah itu bagaimana? Pernah nggak Ibu ada staf yang mengerjakan tugasnya dan Ibu di belakang itu? Kebanyakan seperti itu hampir setiap hari. Bagaimana perasaan mereka itu? Hampir setiap hari. Di Bapeda juga kemarin seperti itu. Ternyata selama ini saya banyak belajar ya. Ternyata kita memang dihadapkan dengan bermacam-macam tipe staf. Dan kita harus pahami itu karena ya memang seperti itu. Mungkin perilakunya seperti itu tapi dia punya potensi. Iya. Dan saya banyak kali menemukan hal-hal seperti itu. Ada orang yang memang harus diberi motivasi. Oke. Iya. Jadi pengalaman kemarin di Bapeda ada 1-2 staf seperti itu. Ya terpaksa saya dia duduk di meja dengan laptop, saya di belakangnya. Seperti itu. Sampai 1-2 jam saya duduk. Kerjakan sama-sama bersama dia. Setelah jalan, udah saya tinggalkan. Besoknya saya cek lagi, selesai. Ternyata ada memang staf yang harus Dijaga. Iya, bukan juga dijaga ya, mungkin dia perlu diperhatikan. Wow. Mungkin ada staf yang tidak suka kita hanya tahu perintah. Iya. Iya kan? Atasan harus kerja juga. Cuma di posisi UDL. Saya pikir kalau cuma tulis UDL begitu semua orang bisa. Bisa ya. Bisa jadi pimpinan. Oke. Iya kan? Iya. Bisa jadi pimpinan. Tapi bagaimana kita menjabarkan itu ke staf? Kalau perlu kita duduk sama-sama berdiskusi. Kalau di Bapeda kita memang sering banyak harus butuh diskusi. Oke. Kalau di Badan Keuangan bagaimana? Kalau di Badan Keuangan beda ya, kalau pekerjaannya dengan Bapeda. Iya. Kalau di keuangan itu kan terkait administrasi. Jadi staf datang itu dia sudah tahu apa yang dikerjakan, dia tinggal melanjutkan saja yang kemarin. Oh, tidak perlu dijaga. Iya. Terus jadi memang staf itu dia sudah tahu pos-pos apa yang dia pegang itu sudah tahu. Jadi enggak perlu lagi. Baik, ini perkenalan awal pengalaman Ibu sebagai aparatur sipil negara dari pertama kali menjadi PNS dan sekarang sudah menjadi sekretaris Badan Keuangan. Jadi memang rutinitas bekerja itu tinggi, sehingganya mempengaruhi juga dengan senyuman. Mempengaruhi raut muka. Oke. Intinya saya hari ini pengen ngobrol soal kebiasaan Ibu yang penyuka kucing. Iya. Jadi bukan penyuka, pencinta kucing. Pencinta kucing. Iya. Jadi saya rasa beda suka sama cinta ya. Oke. Iya beda. Saya mulai belajar ini kalau begini. Kalau suka ya misalnya saya suka bunga itu cuma sebatas itu, tapi kalau cinta kita butuh pengorbanan. Oke. Ya. Kenapa butuh pengorbanan? Karena itu tadi kalau cuma sekedar suka ya sudah kucingnya dipegang-pegang aja sudah dibiarkan. Nah kalau kita cinta berarti kita di situ ada pengorbanan. Kenapa harus ada pengorbanan? Sebenarnya kucing itu punya naluri juga ya, punya naluri. Saya sudah dari 2010 pelihara kucing. Tadinya awalnya sih dari anak saya yang lihat di pinggir jalan, kemudian beli satu. Beli satu kan enggak bisa
jadi banyak kan berkembang biak. Beli lagi satu yang betina. Oke. Nah itu tadi. Jadi kita kalau mau memelihara hewan itu kita harus mau kotor. Ya, jangan cuma gemas bulunya bagus apa. Nah, bagaimana kotorannya kan itu harus diurus juga. Betul. Iya, jadi kita tidak boleh ada rasa jijik atau apa ya. Iya. Jadi itu tadi makanya saya bilang itu sebenarnya sudah dengan cinta, bukan suka saja. Karena itu butuh perawatan. Kalau sakit juga biar sudah capek pulang malam dari kantor bawa lagi ke dokter. Sampai pernah saya kesulitan melahirkan, bawa ke dokter, dioperasi dan sebagainya. Jadi sudah kayak urus anak sendiri sebenarnya, urus kucingnya. Sampai dibawa ke dokter, sampai teman-teman heran, Ibu Ima, tadi malam itu ada live di Facebook itu. Iya, dia sudah pecah ketuban 3 hari, terus anaknya enggak keluar-keluar. Terpaksa dokter bilang harus disesar. Dokter hewan? Iya, dokter hewan, dokter Bayu. Saya bawa di dokter Bayu, itu disesar. Disesar atau enggak diberi apa ya, perangsang begitu supaya keluar anaknya. Iya, jadi memang harus seperti itu. Makanya harus sudah dengan cinta kan kalau sudah seperti itu. Karena dia menuntut waktu, kemudian menuntut juga tenaga kita untuk membersihkan kotoran-kotorannya. Bagaimana membagi waktu Ibu sebagai pejabat di daerah harus mengurus kucing lagi pagi? Iya. Jadi pagi sebelum ke kantor itu saya memang rutinitas pagi hari itu ya mengurus kucing-kucing tadi. Jadi membersihkan kotorannya, masuk ke kandang ya, membersihkan kandangnya, membersihkan kotorannya. Jadi dia ganti pasir ya kan, ganti pasir yang bersih, memberi makan, minum, sampai dengan menyisir bulu-bulunya. Ya bulunya itu minimal seminggu itu memang harus 2-3 kali kita sisir. Untuk kucing Persia karena kan bulunya lebat. Ya, jadi sudah, makanya tadi saya bilang harus dengan cinta karena memang butuh tenaga juga. Tidak capek, Bu? Ya itu tadi karena memang sudah sayang. Karena memang sudah sayang, sudah cinta. Sudah cinta, jadi ya harus diurus kan, sudah jadi tanggung jawab juga kita kan, karena kita sudah pelihara ya memang sudah harus komitmen dari awal. Sudah berapa jumlah kucing yang sekarang dipelihara? Kemarin sih sampai 11 ya. Tapi kalau ada teman-teman kantor yang ingin adopsi, saya lihat mereka juga sayang kucing seperti saya kasih. Sayang kucing. Iya, tapi tetap diseleksi. Katanya Ibu harus diseleksi ya? Iya, jadi saya lihat-lihat dulu orangnya. Lihat-lihat apakah dia memang penyayang, terus di rumahnya itu anaknya sudah cukup umur untuk merawat, ya saya biasa kasih. Tapi kalau anaknya mungkin TK masih kecil itu kan belum bisa merawat. Betul. Jadi saya bilang pikir dulu. Terus kalau Ibu mau ke kantor, siapa yang di rumah itu kan yang saya sering tanya-tanya dulu sebelum saya kasih. Betul. Kan dia makan misalnya sehari 2 kali 3 kali. Kalau seharian gak ada orang di rumah nanti kan ya kan gimana. Jadi saya kebanyakan sebelum ngasih itu saya tanya-tanya dulu. Ada enggak orang di rumah kalau Ibu ke kantor siapa? Oh ada, ini ada anggota keluarga ini. Oke, bolehlah saya kasih. Iya. Jadi sudah berkurang jumlah kucingnya? Sudah agak berkurang. Tapi ini kucing kan kalau ini ya tiap 3 bulan melahirkan lagi. Iya, hamil lagi, melahirkan lagi. Jadi banyak keturunan. Iya, jadi banyak lagi dikasih ke orang, habis itu mereka banyak lagi. Iya. Seperti itu. Ada berapa jenis kucing yang Ibu pelihara? Kalau saya selain Persia. Kalau saya ini Persia yang memang di kandang khusus ya. Kalau untuk kucing-kucing liar itu di kantor itu ada 3. Di kantor? Iya, di kantor kan kucing-kucing liar yang di ini saya kasih makan di kantor. Jadi saya tiap seminggu 2 kali itu beli makanannya 1 kilo buat makanan kucing? Iya. 3. Jadi bukan cuma ngurusin soal pekerjaan di kantor, ngurusin kucing juga di kantor. Karena kalau saya sudah di dalam ruangan itu pasti di depan pintu. Ada mereka? Ada, mereka bolak-balik sampai masuk di ruang sudah. Jadi dikasih makan, sudah turun lagi, sebentar lagi siang jam 1 naik lagi, dikasih makan lagi gitu. Jadi kalau di kantor mereka ikut Ibu? Iya. Pernah saya baru turun dari mobil tuh langsung 2 ekor ngikut sampai satpol bilang, Bu, itu anak buahnya dari belakang. Kayaknya mereka sudah itu ya, sudah familiar. Karena kucing itu kan yang diandalkan sebenarnya penciuman. Iya, jadi dia hafal bau tubuh kita kan. Nah, kucing itu sebenarnya kalau mau makan itu dia enggak perlu rasanya, tapi baunya. Jadi dia semakin menyengat, dia semakin suka sama makanan itu.
Oke, tadi Bu, selain Persia, berarti yang sisanya ini adalah kucing-kucing liar. Iya, kucing-kucing liar. Selain itu tidak ada jenis kucing lain kayak Angora, kayak Nah, Ragdoll kemarin gitu. sempat punya satu sih. Satu, saya lupa rasnya apa. Tapi memang ras-ras itu, kucing-kucing hias. Russian Blue, Bukan, yang bulunya nggak terlalu lebat itu. Ragdoll kayaknya, Bukan, kalau ragdoll. yang bulat mukanya. Iya, yang mukanya bulat agak lebar itu saya lupa namanya itu. Kemarin sempat punya satu itu. Tapi sekarang sudah Persia semua. Oh, sudah Persia Iya, yang Persia. tidak ada lagi yang lain. Tidak ada lagi. Kalau kucing itu saja sih. Kalau di rumah itu juga ada ikan hias. Kebetulan yang hobi itu suami saya. Kenapa harus kucing? Kenapa harus kucing? Saya suka piara binatang tuh yang bisa dipeluk-peluk. Kalau beruang? Bisa juga sih, asal jangan makan kita. Iya, saya suka piara binatang yang bisa berinteraksi dengan kita. Oke. Kenapa? Karena menurut penelitian hewan peliharaan itu yang bisa berinteraksi dengan kita itu menurunkan tekanan darah tinggi. Oke. Iya, kenapa menurunkan tekanan darah tinggi? Karena pada saat kita bersama kita itu happy. Dengan mereka. Iya, pada saat mereka berinteraksi dengan kita happy. Sehingga memang saya baca ya, penelitian itu rata-rata orang yang punya hewan piaraan itu dia tekanan darahnya stabil. Jadi harusnya masyarakat Gorontalo habis makan daging peluk kucing. Kucing atau apa sajalah hewan piaraan kita kan. Iya. Yang penting happy. Iya, tapi kalau saya cenderung yang bisa berinteraksi dengan kita. Jadi selain kucing ada juga. Kebetulan suami sih ikan koi. Oke, ikan koi. Ikan koi. Jadi cuma itu kemarin sempat pelihara kelinci, itu juga kan bisa berinteraksi, tapi kayaknya saya harus belajar dulu cara merawat kelinci karena enggak pernah berhasil, mati. Oh, tapi kan dikasih makan. Iya. Beda ya kalau memang pelihara kelinci dengan kucing. Beda. Dan kucing juga kalau kita peliharanya bagus, umurnya bisa sampai 10 sampai 15 tahun. Di saya itu yang paling tua kucing saya itu sekarang umurnya sudah 11 tahun. 11 tahun. Iya, sudah 11 tahun. Emang biasa kalau kucing itu sampai berapa tahun? Kalau kucing yang kita pelihara di rumah tuh katanya bisa kalau kita peliharanya bagus ya, makannya bagus, sampai 15 tahun. 15 tahun baru. Tapi kan katanya kucing banyak nyawa itu. Iya, banyak. Benar nggak itu? Betul, karena ini ternyata kucing itu punya tulang yang, jadi dia biar jatuh dari ketinggian, dia tetap bisa survive karena apa katanya ya, tulang belakangnya itu kuat. Iya, lentur dan dia kayak punya banyak tulang begitu, jadi jatuh dari ketinggian pun dia masih bisa survive. Oke. Ya, beda dengan binatang-binatang lain kan jatuh langsung Habis. Iya, kalau kucing kan begitu, biasa keinjak mobil, kalau cuma kakinya itu kan paling dia pincang saja. Iya, betul. Kecuali memang perutnya yang betul. itu sudah langsung keluar itu. Jadi alasan memilih kucing karena memang ibu suka hewan yang bisa berinteraktif, yang berinteraksi, bisa dipeluk-peluk, bisa datang kalau kita panggil, dia kan pasti tahu namanya. Kalau di rumah namanya siapa? Kalau kucing yang tertua itu namanya Ames, ada yang namanya Bonji, ada yang Zilo, ada yang Kitty, ada yang Kimi. Ini banyak sekali ini. Iya, ini Persia semua? Persia, ada yang Stelo, ada yang Stella. Itu baru ada anakan 2, kitten 2, itu belum ada namanya. Nanti dicari-cari lagi. Kalau yang kucing liar ada nama juga? Ibu kasih nama? Kalau kucing liar enggak. Karena enggak. kucing liar itu dia ganti-ganti terus yang datang kan. Enggak itu saja, besok lagi ada yang nongol lagi, yang lain lagi. Ya kan, jadi enggak bisa. Tapi tetap dikasih makan. Iya, sepanjang masih tersedia ya kita kasih makan. Kalau proses memberikan nama itu butuh biasa anak saya atau kita lihat-lihat aja di Google atau cari nama saja sembarang. Yang gampang dipanggil. Enggak usah panjang-panjang ya, kan bukan mau bikin apa ya? KTP. Biasanya kan ada begitu. Yang memang kucing kesayangan ya pakai nama spesial. Tergantung, biasa anak saya yang kasih nama. Biasa kita juga, kenapa namanya itu? Ganti, enggak cocok, begini.
Setahu saya kalau perempuan yang suka kucing katanya itu pemalu. Terus penyayang keluarga, cukup kuat dalam menghadapi masalah, dan kalau ada masalah sering menyendiri. Kira-kira dari beberapa item itu ada nggak sama ibu? Sering menyendiri. Sering menyendiri. Tunggu ya, sering menyendiri itu gimana ya? Saya sebenarnya bukan menyendiri itu kemudian diam-diam sendiri di sudut ruangan, bukan seperti itu. Enggak, maksudnya asik sendiri Asik sendiri dengan gitu. dunia sendiri. Iya. Kalau saya sebenarnya bukan dengan dunia saya sendiri, saya lebih kalau ada waktu itu saya nggak doyan hangout dengan teman-teman sebenarnya, nggak terlalu hobi begitu. Saya lebih senang dengan anak saya saja. Di rumah. Jalan kemana, tapi cuma dengan anak saya. Kalau teman-teman? Kadang sih, kecuali kalau memang acara kayak kantor atau begitu. Tapi kalau kayak sosialitas itu saya enggak. Tidak ya? Iya. Reunian kecuali? Reunian juga kadang. Enggak terlalu hobi saya kayak gitu-gitu. Makanya mungkin ya menyendiri tadi itu. Tapi menyendiri bukan menyendiri Iya, bukan di ruangan baca buku sendiri. Iya, tidak ya. Iya. Tapi yang lain benar, penyayang keluarga. Nah, kalau itu iya, kalau itu sih benar. Tapi kalau pemalu, saya bukan tipe yang pemalu kayaknya ya. Oke. Jadi ibu tidak pemalu? Enggak sih. Ibu ya. Nah, kayaknya saya enggak pemalu. Cuma memang kalau menyendiri, tapi dalam artian bukan menyendiri sudah enggak ada pergaulan sama sekali, dan juga sih kan kita enggak bisa seperti itu sebagai ASN kan harus menutup diri juga tidak menutup diri. mungkin. Cuma tadi itu kalau orang mungkin hobi sosialita, hari ini misalnya mau hangout di mana, kalau saya enggak hobi yang kayak gitu. Saya mendingin dengan anak saya saja, karena kan Senin sampai Jumat sudah sibuk, ya kan? Kapan lagi? Saya lebih suka itu tadi itu dengan. Jadi memang harus ada waktu untuk keluarga. Iya, dengan keluarga inti saja. Jadi kalau untuk teman-teman atau kegiatan-kegiatan yang ini mohon maaf tidak ada faedahnya ya. Mungkin kasih keluar uang di mall banyak-banyak, itu bukan gaya ibu. Iya sih kayaknya. Kalau belanja sih ada. Belanja ada. Tapi tidak sesering mungkin. Iya, biasa kan saya lihat di Facebook atau di sosmed, ini lagi ngumpul di restoran ini. Ini lagi dengan teman ini. Saya kayaknya kurang. Atau ibu sering belanjanya via online? Betul juga. Sekarang Jadi kan, karena fasilitas online itu malam pun kita bisa belanja kan? Iya betul. Dan itu sebenarnya godaan yang cukup kuat. Apalagi pakai diskon-diskonnya. Diskon, tambah lagi aplikasi bank sudah di handphone semua. Ya jadi kan? gampang. Jadi gampang sekali. Bayarnya pesannya online. Iya, itu. Jadi memang serba digitalisasi lah. Sebenarnya hal-hal seperti itu juga mendorong kita jadi ini ya. Mungkin jadi apa ya, nggak butuh lagi keluar seperti itu kan. Di tempat saja kita bisa lihat-lihat, bisa belanja. Jadi ibu asik di dalam rumah sama keluarga saja. Saya tuh butuh ini gampang tinggal beli. Kayaknya benar itu. Menyendiri, tapi menyendiri bukan berarti enggak mau ini ya. Tidak bergaul. Iya, bukan berarti tidak bergaul. Tapi memang membatasi saja pergaulannya, tidak harus. Karena di rumah juga kan saya sudah punya hal-hal yang cukup menyibukkan kayak tadi kan. Kucing. Urus kucing, mandiin kucing kan juga butuh waktu. Belum lagi saya hobi bunga-bunga itu kan. Saya harus ganti medianya. Jadi itu saja sudah cukup menghabiskan waktu. Mana lagi buat ngurus kucing, ngurus bunga, mana ngurus suami, urus anak, pagi. Pekerjaan yang tidak selesai biasa dilanjutkan di hari Minggu siang setelah semuanya selesai. Sudah urus anak, makannya anak sudah selesai, ya terpaksa siang. Kalau tidak selesai di kantor, dibuka laptop lagi hari Minggu kan. Saya tertarik. Menyita waktu sih. Tertarik dengan ibu, katanya penyuka kucing. Saat pacaran sama suami, pernah nggak dikasih hadiah kucing? Pacaran sih enggak pernah, tapi dibelikan kucing itu kalau saya ingat saya sudah 2 kali. 2 kali? Sudah menikah? Sudah menikah. Waktu belum menikah? Enggak sih. Tidak pernah? Tapi tidak pernah minta kucing? Enggak pernah minta. Kenapa? Sebenarnya hobi kucing ini kan, tapi memang saya memang pada dasarnya sayang binatang sih. Tapi hobi komitmen untuk melihara kucing itu ya nanti kemarin itu dengan anak saya pas dia ulang tahun dia minta itu kucing. Iya. Jadi dia kakaknya kan minta motor.
Ma saya minta kucing kalau saya ulang tahun. Mulai dari situ sudah. Mulai dari situ suka juga kucing. Sudah suka. Tapi memang penyayang juga kan. Iya sih. Sebenarnya binatang itu kan hewan itu sebenarnya kalau saya pikir ya hidup mereka itu kurang beruntung dibanding kita manusia sebenarnya. Iya. Iya kan mereka kalau kita jahatin kan Kasihan juga. iya kan banyak sekarang kalau kita nonton itu kan diburu, diambil kulitnya, dibikin tas itu saya gimana ya? Gimana Ibu kalau melihat itu? Iya, bahkan kemarin sempat jalan di Bandung ada sate kelinci, saya enggak makan itu. Aduh, itu halal nggak itu? Tapi banyak juga Muslim yang makan. Kelihatan di sana banyaknya. Iya, di Bandung itu kan ada sate kelinci. Karena bagaimana ya menurut saya kelinci itu kan hewan lucu ya. Iya. Lucu, cantik. Apa enggak ada lagi yang bisa dimakan? Ya kan terbayang tuh, saya kan pernah pelihara kelinci. Aduh bagaimana ya, kelinci ini kan lucu, imut, bulunya bagus, putih, bersih, dibikin sate. Nggak tega saya. Ya mungkin karena dia lucu, imut, kalau dimakan enak. Daripada yang jahat-jahat kayak ular. Aduh. Saya namanya hewan yang lucu-lucu begitu saya nggak tega. Bahkan anak saya sempat di kolam itu kita pelihara ikan nila ya, kalau orang di sini kan ikan nila. Sudah cukup besar sih, tangan saya begini. Dek, semua kita goreng saja ya. Mama jangan, beli saja yang di pasar. Ini kasih biar Jo. Ini jangan beli yang di pasar. Jadi memang kalau kita sudah pelihara itu kita nggak bisa lagi buat mengkonsumsi itu. Jadi biar nanti dia mati sendiri. Iya, gitu juga pernah sempat pelihara ayam, sudah mau dekat bulan puasa. Giliran waktu itu, Mama jangan beli di pasar. Ini rumah jadi apa? Jadi kayak kebun binatang. Jadi ayamnya pun dipotong itu tidak dipotong di rumah saya, dibawa ke rumah mama saya dipotong di sana. Karena anak saya tidak tega kan sudah di. Tapi dia tahu itu ayam yang di rumah. Dia cari saja mana itu ayam, tidak ada kan. Yang salah karena siapa itu? Tujuannya diambil itu kan buat di ini ya. Biasa kan kalau kita itu awal pertama Ramadan kan pengen ayam. Oh iya makan ayam. Iya. Karena saya lihat belum terlalu gemuk ya dikasih makan dulu. Giliran mau dipotong sudah tidak dikasih lagi. Jadi gitu kita itu tidak tegaan ya. Memang anggota keluarga kita memang penyayang binatang. Anak saya juga. Iya. Suami saya juga itu kalau pulang dari toko mana-mana yang kecil-kecil itu bisa elus-elus. Unik-unik ya. Iya, main sama itu yang kucing-kucing kecil itu. Jadi memang semua di rumah itu suka-suka. Di Gorontalo Ibu sudah ada komunitas kucing nggak itu? Kemarin sempat masuk di komunitas kucing, tapi saya itu kan kalau kucing Persia ada tuh kontes-kontes, saya nggak ikut sih. Tidak ikut. Iya, karena itu komunitas itu juga kayak tadi mereka punya itu waktu-waktu buat hangout. Jadi tanggal sekian hari Minggu kita mau bawa kucing-kucing kita mau ini. Jalan-jalan. Saya nggak ikut-ikut itu jalan. Saya cuma gabung itu cuma buat share informasi saja. Soal kucing. Iya, kalau kucing kita sakit, caranya gimana. Jadi saya masuk itu karena itu saja. Oke. Jadi tidak bergabung di cuma buat cari-cari informasi saja. Misalnya kalau dia matanya sakit, kita pertolongan pertama kita bikin bagaimana. Oke. Coba Ibu bisa jelasin ini supaya semua di luar sana juga masyarakat Gorontalo yang biasa ada piara kucing tapi tidak tahu kalau mata kucing sakit bagaimana. Itu kira-kira caranya gimana tuh? Kalau kucing Persia memang matanya itu cenderung selalu berair ya atau belekan. Jadi kita di rumah itu sudah sedia tisu basah. Minimal sehari atau 2 hari itu harus dilap tisu basah. Matanya. Karena kalau enggak dilap itu lama-lama kayak menutup, kayak tersumbat begitu. Kayak tersumbat dengan kotoran-kotoran itu. Jadi memang kalau kucing itu apalagi kalau Persia, ya pasti cenderung matanya berair. Jadi itu perawatan sudah rutin lah kalau Persia itu matanya itu memang harus dilap hidungnya. Itu saja sih yang telinganya pakai tisu basah, yang rutin-rutin. Yang pakai cotton bud itu? Ya pakai baby oil sedikit supaya ndak ini kan. Sudah kayak macam bayi ini. Sudah kayak memang makanya saya bilang tadi ndak bisa kita cuma suka karena mau gemes suka bulunya. Mereka itu harus dirawat. Saya harus dirawat, harus dibersihkan dan butuh waktu juga. Pernah suami cemburu nggak dengan Ibu sibuk ngurusin kucing? Oh enggak, malahan kemarin suami saya tuh kucing saya yang itu mau melahirkan, suami saya pulang
Dari toko sekitar jam 9. Ayo kita bawa ke dokter. Jadi kita ke dokter itu sekitar setengah 10, pulang rumah sudah jam 11 malam. Ngurusin kucing? Iya, bawa kucing ke dokter. Jadi memang disupport oleh semua anggota keluarga gitu. Oke, suami juga penyayang kucing, penyayang semua lah. Anak-anak juga. Anaknya sudah berapa, Bu? Anak saya 2 ya. Putra sekarang sudah 22 tahun. Kuliah Yang kedua SMA kelas 3. di sini. Iya. Tapi sekarang kan sudah setahun lebih nggak sekolah. Iya, lagi daring, pada iya. kuliah online ya. Kuliah online. Saya ini agak merasa memang lucu juga orang yang dikenal dengan keras ternyata penyayang, pencinta kucing. Bertolak belakang ya. Justru orang yang lembut di kantor itu banyak yang nggak senang kucing, lebih kucing. Iya. Sampai ditendang-tendang, saya bilang Jangan ya. jangan ditendang, diusir saja. Jadi kalau mereka misalnya nggak terlalu suka sering usir kucing, begitu saya sampai di kantor, jangan ada ibu sek. Jangan berani-berani dengan kucing itu. Ada ibu sek. Jadi sekretaris badan keuangan. Iya, sampai saya pernah nyari itu ada yang kecil-kecil itu tiba-tiba nggak ada kan di kantor. Saya tanya, siapa yang buang itu kucing? Astaga. Dibuang di mana? Kalaupun mau dibuang kan maksud saya kalau anak kucing itu harus dibuang sekalian sama induknya. Karena dia kan masih menyusui. Betul. Ya kan? Jadi saya bilang kalau kucing ini misalnya anaknya ada, dibuang sekalian dengan induknya. Jangan cuma anaknya saja yang dibuang, pasti mati itu, kasihan. Istilah orang Gorontalo kan kasih sekolah. Buang, taruh di karung, kasih sekolah dulu. Saya pertama juga dengar itu agak aneh. Ini kucing sekolah di mana? Jadi istilahnya jangan pakai kata buang ya. Iya, istilahnya jangan pakai. Iya, dipindahkan. Tetangga saya itu kan kucing banyak. Saya duduk-duduk di depan rumah, katanya nanti ini kucing-kucing kasih sekolah. Saya dari situ bertanya, sekolahnya di mana? Terus kalau setelah lulus mau kemana ini kucing-kucing? Kata apa? Menghindari kata tadi itu buang. Itu ya. Iya. Kejam juga itu kalau mau buang. Jadi dibawalah ke dekat, misalnya tempat yang ada rumah makannya, kan ada sisa-sisa makanan kan. Betul. Iya, jangan dibuang di tengah jalan yang nggak ada apa-apanya, misalnya di tengah sawah kan. Iya betul. Kasihan. Jadi dibuanglah memang di lingkungan tempat tinggal perumahan masyarakat kan, jadi dia masih bisa ambil dari tempat sampah seperti itu. Oke, ke depan Ibu Risma tidak pengen bikin kayak rumah kucing? Ketimbang di rumah kan kotorannya dibersihkan sendiri. Nah, bikin kayak rumah kucing sendirilah, ada pengurusnya gitu. Kebetulan kalau saya sebenarnya kucing karena sudah banyak, saya sudah bikinkan rumah kucing di depan rumah saya. Kandang khusus buat kucing buat mereka. Jadi sudah tidak lagi sama-sama dengan kita satu rumah. Karena kan jumlahnya sudah cukup banyak. Iya. Sudah cukup banyak kan, nanti pengaruh juga di kesehatan kita. Betul, kan bulu-bulunya nanti. Iya, bulu-bulunya, kotorannya, terus suka garuk-garuk kursi juga. Aduh. Garuk-garuk kursi. Sampai suami saya bilang, itu kalau kucing yang kasih kotor kursi tidak dimarah. Coba kalau kita yang kasih kotor kursi pasti dimarah. Itu sudah robek-robek semua. Salah-salah marah sama kucing kan tidak mungkin. Gunanya. Kalau orang kan harus ya supaya. Jadi sudah suami saya sudah buatkan di depan rumah kucing. Iya, rumah kucing sama itu buat mereka itu naik turun juga ada, sudah dibikinkan. Mainan. Iya, buat mereka. Kucing itu kan suka manjat-manjat kan kayak gitu. Jadi dibuat sama suami saya dibuat itu kayak tanjakan-tanjakan seperti itu dari kayu. Buat mereka naik main-main ya. Iya, seperti itu. Jadi yang ngurusin ada juga? Kalau sore ada yang ngurus. Kalau pagi saya tadi itu sebelum ke kantor. Iya, kalau pagi ibu. Kalau sore ada yang ngurusin sampai malam? Malam kan saya sudah pulang juga dari kantor. Sebelum tidur saya pasti masuk lagi ke kandang. Yang ngurusin digaji cuma khusus ngurus kucing? Sebenarnya dia juga ada kerjaan lain di rumah saya. Tapi saya nambah sedikit ke dia ngurus karena kucing. Buat itu tadi. Buat kasih makan kucing di sore hari, karena biasa kan saya belum pulang. Kalau sore jam 4 itu kan saya belum pulang. Pasti dia mendongkol itu. tapi lama-lama dia juga jadi sayang. Jadi sayang. Iya, cuma pertama mungkin ada rasa itu. Lama-lama, Bu sakit Bu, saya sudah ini tadi disuapin sama dia. Kan kalau kucing sakit itu makanannya harus yang nggak bisa yang padat ya, makanan cair. Jadi itu kan butuh disuap karena
mereka mau ke bawah begini juga agak susah. Iya. Jadi kan mereka hanya berbaring, jadi dia suapin. Iya, 2-3 suap. Kucing juga jadi manja begini. Sebenarnya cuma pertama saya, lama-lama kalau kita sudah ngurusin hari-hari itu biar bagaimana kita timbul rasa sayang. Iya. Pernah digaruk kucing, Bu? Banyak kali. Di tangan? Iya, di tangan, di sini. Tidak pernah hilang kesukaan ke kucing? Tidak sih. Makanya juga pada saat kita mandikan itu kan sebenarnya harus kucingnya dipotong kuku. Iya, cuma saya agak takut sih potong kukunya, jangan sampai kan luka. Kena dagingnya? Iya, biasa kalau potong kuku ada yang biasa yang kita panggil ke rumah. Jadi dia mandiin, grooming sekalian dipotong kukunya. Jadi sampai robek-robek baju juga pernah. Kira-kira ini untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo khususnya, kalau tidak mau pelihara kucing, diantar ke rumah Ibu Sek bisa nggak? Bisa, sepanjang saya masih mampu. Iya, kan sudah ada rumah kucingnya. Iya, sudah rumah. Di rumah saya juga itu kan biasa teman-teman pengen adopsi. Jadi memang ini saja sudah 2 orang yang pengen. Saya bilang tunggu, masih menetek kan ke ibunya. Saya bilang jangan dulu, kasihan kan nanti mati. Oke. Jadi di atas 4 bulan sudah bisa sih kalau kucing itu. Oke, ini pembicaraan kita ini menarik, Bu. Tapi karena kesibukan dari Ibu sebagai Sekretaris Badan Keuangan, kita tidak bisa lama-lama. Mungkin terakhir pesan Ibu untuk masyarakat Gorontalo khususnya di Kabupaten Gorontalo yang punya kucing. Harusnya seperti apa mereka? Jadi memelihara kucing itu memang butuh komitmen. Komitmen dari kita. Sebelum kita memutuskan untuk merawat, kita harus sudah tahu dulu atau minimal sudah punya pengetahuan sedikit lah bagaimana kita cara memelihara kucing. Kemudian sebenarnya kucing juga itu kalau kita pelihara dia itu punya kayak semacam naluri ya. Mereka tahu membedakan mana orang yang penyayang memang kucing dan mana yang memang tidak suka kucing. Karena saya juga sudah punya pengalaman beberapa kali di rumah makan, dari sekian banyak tamu, kok kucing mendekat ke Ibu? Cuma mendekat ke saya, padahal saya lihat kan semua makan ikan bakar ini. Iya. Kenapa kok saya yang dipilih ya? Sampai berapa kali, 2-3 kali mungkin seperti suami saya juga heran, kenapa? Kucingnya cuma datang di meja kita, padahal kan di meja-meja lain kan banyak juga yang makan. Ya seperti itu. Jadi kucing-kucing sudah berinteraksi, berkomunikasi. Iya, sepertinya itu mereka Ibu, punya naluri. Itu Ibu yang penyayang kucing. Ayo kumpul di situ. Sepertinya mereka punya naluri. Kalau menurut pengalaman saya sih sudah sekian tahun ini. Jadi harus masyarakat tetap harus menyayang kucing ini ya. Iya. Pesannya untuk mereka. Bukan cuma kucing sih, semua binatang harus disayangi. Iya, semua binatang itu harus disayangi memang, karena kan di agama juga kita itu kan berbuat baik itu bukan cuma terhadap sesama manusia tapi semua makhluk. Oke. Iya kan, harus semua makhluk, karena kita juga dapat amal, dapat pahala itu bukan harus sesama manusia. Dari tumbuhan juga ya? Iya. Kayak bunga Ibu bilang. Iya, karena apa ya? Kalau menurut pemahaman saya, justru kita diuji keikhlasan kita itu pada saat kita memelihara binatang. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kalau saya berbuat baik kepada manusia, pada saat saya berbuat baik misalnya pada Anda, pastikan pada saat saya butuh, kemudian Anda tidak membalas kebaikan saya, pasti ada manusiawi kalau saya dongkol kan. Iya. Bukan main dia pernah saya bantu. Oke. Sudah 2-3 kali saya bantu, saya cuma mau minta sekali saja dibantu, dia enggak bantu. Oke. Tapi kalau kepada binatang bisa enggak kita mendongkol? Mendongkol seperti itu. Bukan main dia, sudah 2 tahun saya pelihara, dia enggak bisa bantu saya kan. Tidak mungkin kan. Gila juga. Iya, pasti kan. Justru orang yang tulus itu adalah orang yang memelihara binatang tadi itu. Karena dia tidak bisa mengharapkan balas jasa dari binatang itu. Itu kalau prinsip saya sih. Mau lihat ketulusan orang itu di situ. Coba apa yang bisa binatang balas ke kita? Nggak ada kan. Ya, paling kalau kita panggil dia datang. Itu sudah cukup membuat kita senang kan. Kita panggil dia datang. Senang sekali itu kita perasaan. Ya sudah situ saja. Tapi kalau kita berbuat baik kepada manusia, 2-3 kali kita berbuat baik, kemudian sekali kita minta bantuan terus kita nggak ditolong, pasti ya ada rasa. Kalau kita bilang, kemarin dia susah saya sudah bantu, sekarang saya yang susah dia tidak bantu. Pasti kita ada mengharapkan rasa timbal balik itu pasti ada. Tapi kalau ke binatang nggak mungkin dong. Pasti itu ikhlas dan tulus, karena binatang nggak mungkin bisa membalas kebaikan kita. Ya, sama manusia kayak
tanaman juga nggak mungkin kan dia balas, kita kasih pupuk, iya kan kita bersihkan kulit, mana dia pasti nggak bisa balas kita. Ya, tidak mungkin tumbuhan kasih nasi ke mereka ke kita. Makanya salah satu cara menguji ketulusan kita. Oke. Terima kasih Ibu Risma sudah hadir di studio podcast Garis Depan. Itu pesan paling berharga bahwa memelihara kucing harus berkomitmen dan ikhlas. Kita tahu manusia yang ikhlas dan tulus itu adalah harus memelihara kucing. Semua binatang. Semua binatang. Saya sangat senang Ibu sudah hadir di studio kami. Insyaallah kali lain bisa datang lagi. Saya Alan Pakaya. Bye.